Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Seringkali kita jumpai seseorang yang kita temui, kita merasa segan, kita merasa hormat, bukan karena kehebatannya, tetapi karismanya yang selalu membawa ketenangan, yang selalu melaksanakan apa yang diucapkan. Tuhan menghendaki demikian. Kita beriman, tetapi juga kita pun melakukan ekspresi iman kita dengan tepat dan benar. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk mengajar kami. Semoga berkat pengajarannya yang penuh kuasa, kami semakin terbuka dan memusatkan perhatian kami pada sabda yang akan membawa pengudusan bagi hidup kami. Ajarilah kami untuk belajar dari Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar penuh wibawa, karena tidak hanya pandai di dalam berkata-kata, tetapi melaksanakannya di dalam kehidupan nyata kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Pada hari ini kita diingatkan bahwa dalam kehidupan mungkin kita perlu atau pernah melihat adanya karisma tertentu yang ditemukan dalam diri seseorang, sesama kita, anggota keluarga kita, sehingga kita menjadi segan, hormat, dan tunduk. Hal inilah yang diharapkan, yang dikeluhkan oleh bangsa pilihan yang dikisahkan di dalam kitab Ulangan. Mereka merindukan seorang nabi yang tidak hanya berbicara berdasarkan otoritas, tetapi berbicara atas perbuatan, yang berbicara atas tindak tanduk yang secara nyata ia perjuangkan. Kehadirannya menghantar bangsa pilihan untuk semakin memuliakan nama Allah. Meskipun Allah sendiri sudah berjanji, sebagaimana dituliskan di dalam kitab Ulangan, ia akan mengutus seorang nabi yang besar, yang hadir di tengah-tengah kita. Kita diajak bukan hanya sekedar menjadi orang biasa saja, tetapi menjadi orang yang luar biasa, yang mampu menghidupi iman kita. Bukan hanya rajin berdoa, bukan hanya rajin ke gereja, bukan hanya rajin ikut pelayanan baik di dalam gereja maupun di dalam masyarakat, hingga akhirnya kita lupa dengan tanggung jawab kita terhadap keluarga kita, pekerjaan kita. Kita diajak untuk menjadi pribadi yang bukan pengacau, tetapi pembawa damai. Itulah ciri-ciri orang yang berwibawa. Kehadirannya menenangkan, kehadirannya membawa damai, kehadirannya membuat banyak orang tenang, karena Tuhan hadir dengan nyata di dalam pribadi tersebut. Dalam Injil hari ini memperlihatkan, sebagaimana ditulis dalam Markus, memperlihatkan kewibawaan Yesus yang mengagumkan. Dialah sabda yang hidup. Sabdanya diperteguh oleh kuasanya di dalam mengusir roh-roh jahat. Kuasa jahat pun dikuasai oleh Yesus sebagai putra Allah. Tetapi Yesus masih mau menyimpan rahasia Mesiasnya yang ada pada dirinya, sehingga ia memerintahkan roh-roh jahat itu untuk diam. Banyak orang merasakan, banyak orang melihat betapa wibawanya Yesus saat mengusir roh-roh jahat itu. Ada hal yang berbeda mungkin dengan pemimpin, dengan orang-orang yang biasa mengekspresikan iman, dengan apa yang ditampilkan oleh Yesus pada hari ini. Yesus tidak menyombongkan diri. Yesus tidak mengatakan kepada orang-orang bahwa aku hebat, akulah satu-satunya mengusir
yang diberikan kemampuan mengusir roh jahat. Yesus tidak mengatakan demikian, tetapi mengajak semua orang yang hadir pada saat itu untuk memuliakan Tuhan, karena Tuhan yang kita imani begitu istimewa, begitu besar. Janganlah kita menyombongkan diri. Orang yang karisma, orang yang memiliki wibawa karena ia seia sekata, baik di dalam perkataan maupun di dalam perbuatan. Hal ini semakin ditekankan di dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ia mengingatkan bahwa kita pun mestinya harus berani berpantang sepenuh hati, belajar untuk menjaga kesucian, menjaga diri kita, menjadikan diri kita sebagai tabernakel hidup. Orang yang berhati-hati di dalam kata-kata, orang yang benar-benar menghayati perkataannya di dalam kehidupan nyata, dan menjadikan dirinya tidak hanya rajin berdoa, tetapi menjadikan pribadi sebagai tabernakel hidup. Dengan sendirinya, orang itu akan berwibawa, orang itu akan membawa ketenangan, orang itu akan melaksanakan apa yang diucapkan. Belajarlah daripada Yesus, agar kita benar-benar tahu apa artinya beriman, apa artinya kita sebagai pengajar, bukan hanya menghakimi dengan otoritas yang dimiliki, tetapi menghadirkan Allah Sang Gembala yang baik. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik sekalian yang terkasih, kita semua diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, tetapi dengan syarat kita memiliki iman yang sama, kita memiliki iman yang teguh, kita memiliki wibawa. Hal itu bisa kita peroleh ketika kita memiliki relasi yang baik dengan Sang Pencipta, ketika kita mampu untuk melaksanakan apa yang kita katakan di dalam kehidupan nyata. Selamat hari Minggu, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.